Bismillahirrahmanirrahim. Kana dan akhwatuha tata bahasa Arab terjemah An-Nahwul Wadih Ibtidaiyah Jilid 1. Penerjemah Dr. Anas Muhammad Talib, pelajaran ke-12. Kana wa akhwatuha al-amsilah, contoh-contoh. Azihamu syadidun, sangat berdesak-desakan. Kana zihamu syadidan, menjadi sangat berdesak-desak. Al-baitu nazifun, rumah itu bersih. Kanal baitu nazifan, rumah itu menjadi bersih. As-saubu qasirun, baju itu pendek. Syoros saubu qasiron, baju itu menjadi pendek. Al-bardu qorisun, udara sangat sejuk. Syorol bardu qorisan, udara menjadi sangat sejuk. Al-khodimu qawiyun, pelayan itu kuat. Laisal khodimu qawiyan, pelayan itu tidak kuat. Al-amilu nasyitun, pekerja itu rajin. Laisal amilu nasyiton, pekerja itu tidak rajin. An-nahimu maridun, nahim sakit. Asbahal nahimu maridun, nahim itu menjadi sakit. Al-jawu mumtirun, awan hujan. Asbahal jawu mumtirun, awan menjadi hujan. Al-amilu mut'ibun, pekerja itu lelah. Amsal amilu mut'iban, pekerja itu menjadi lelah. Az-zahru zabilun, bunga itu layu. Amsal zahru zabilan, bunga itu menjadi layu. Al-gomamu kasifun, awan itu tebal. Adahal gomamu kasifan, awan itu menjadi tebal. Asyari'u muzdahimun, jalan raya itu ramai. Asbahas syari'ul muzdahiman, jalan itu menjadi. Al-mataru gozirun, hujan itu lebat. Zolal al-mataru gozizan, goziron, hujan itu menjadi lebat. Al-gubaru sairun, debu itu berterbangan. Zolal gubaru sairon, debu itu menjadi berterbangan. Al-misbahu muttakidun, lampu itu menyala. Batal misbahu muttakidan, lampu itu menjadi menyala. Al-maridu mutta'alimun, orang yang sakit itu menderita. Batal maridul mutta'aliman, orang yang sakit itu menderita. Keterangan, setiap contoh pada bagian pertama tersusun dari mubtada dan khobar. Kedua-duanya adalah marfu seperti kita ketahui. Tetapi kalau kita melihat bagian kedua, tentu kita melihat contoh-contohnya yang sama juga di setiap kalimatnya pada salah satu dari fiil-fiil ini, yaitu kana adalah, syoro menjadi, laisa tidak atau bukan, asbaha menjadi, amsa menjadi, adha menjadi, zola adalah, bata masih atau tetap. Keterangan, kalau kita perhatikan huruf akhir dari isim-isim pada bagian ini, bagian kedua, isim yang pertama pada setiap contohnya dirofakan dan isim yang kedua pada contoh dinasobkan. Yang menyebabkan perubahan ini adalah karena masuknya fiil-fiil tersebut. Apabila fiil-fiil ini masuk pada mubtada dan khobar, maka yang pertama dirofakan dan disebut isimnya, dan yang kedua dinasabkan dan disebut khobarnya. Fiil mudhari dan dari fiil tersebut berfungsi juga seperti itu, kecuali laisa, ia tidak punya mudhari dan amarnya.
Apabila kita perhatikan arti fi'il ini pada contoh di atas, kita akan melihat bahwa kata kana menerangkan keadaan mubtada dengan kabar pada waktu yang lalu. Syara menunjukkan adanya buruan mubtada dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Laisa menunjukkan nafi, tidak atau bukan. Adapun asbaha, amsa, adha, zola, dan bata menunjukkan keadaan waktu mubtada dengan kabar di waktu pagi, duha, siang, sore, dan malam secara urut. Al-Qaidah tadhulu kana ala mubtada'i wa khobar fatazrofa'u awwala wa yusata ismaha wa tadsibu saniya waswisama khobaroha. Karena masuk pada mubtada dan khabar, maka ia rafakan yang pertama dan dia disebut isimnya, dan menasabkan yang kedua dan disebut khobarnya. Mislu kana fima taqodama ama soro laisa wa asbaha wa amsu wa amsa wa adha wa zola wa bata wa tusama hazihil af'alal akhwati kana. Seperti kana yang di atas adalah sola, soro, laisa, asbaha, amsa, zola, bata. Dan fi'il ini disebut saudaranya kana. Likuli fi'ilin min hazihil af'alil mudhari'un wa amrun ya amala ini amalal madi illa laisa fala ya di minha mudhari'un wala amrun. Fi'il ini mempunyai fi'il mudhari dan amar yang berfungsi seperti fungsi fi'il madi kecuali laisa. Ia tidak mempunyai fi'il mudhari dan fi'il amar. Latihan 1. Tentukanlah setiap isim dan kabar kana dan akhwatuha, saudara-saudaranya, pada setiap kalimat di bawah ini. Kana Muhammadun syuja'a. Muhammad itu adalah pemberani. Asbaha hisanu ja'i'a. Kuda itu menjadi lapar. Sorol awalul akhiro. Orang yang pertama menjadi datang yang terbelakang. Batal kalbu naiman. Anjing itu masih tidur. 5 dan seterusnya. Latihan 2. Masukkanlah kana pada setiap kalimat di bawah ini dan berilah sakal di setiap akhir kata. Al-harisu mustaikizun. Penjaga itu terbangun. Al-amu harun. Tahun ini musim panas. Al-hisonu musrojun. Kuda itu berpelana. Al-haudu mumtaliyun. Kolam itu penuh. 5 dan seterusnya. Latihan 3. Masukkanlah soro dalam setiap kalimat di bawah ini dan berilah sakal pada setiap akhir katanya. Asa jaru murikun. Pohon itu berdaun. Asa maru nadihun. Buah itu masak. An-nuru do'ifun. Cahaya itu redup. Al-hawa'u baridun. Udara itu dingin. 5 dan seterusnya. Latihan 4. Masukkanlah laisa dalam setiap kalimat di bawah ini dan berilah sakal pada setiap akhir katanya. Al-bi'a'u qawiyun. Bangunan itu kuat. At-ta'amu syahiyun. Makanan itu enak. Al-amru hayyinun. Urusan itu mudah. Al-muznibu khaifun. Orang berdosa itu takut. 5 dan seterusnya. Latihan 5. Masukkanlah asbaha ke dalam setiap kalimat di bawah ini dan berilah sakal pada setiap akhir katanya. Adiku so'ihun. Ayam jantan itu berkokok.
Az-zar'u mubalalun, tanam itu basah. Al-ma'u jamidun, air itu beku. Al-musfuru mugoridun, burung itu berkicau. 5 dan seterusnya. Latihan 6. Sempurnakanlah kalimat-kalimat di bawah ini, kemudian berilah sakal yang tepat pada setiap akhir katanya. Karena hakim itu adalah titik-titik. Sorol adwa, musuh itu menjadi titik-titik. Laisa dawa warabat itu tidak titik-titik. Asbahal bin banafsihi, bunga harum itu menjadi titik-titik. 5 dan seterusnya. Latihan 7. Sempurnakanlah kalimat-kalimat di bawah ini dengan menuliskan isim dan berilah sakal yang tepat pada akhir katanya. Karena noktu mustabida, titik adalah memperbudak. Laisa nokta aron, titik tidak cacat. Yabitu mutawajian, titik masih sakit. Yumsi musruro, titik menjadi gembira. 5 dan seterusnya. Latihan 8. Buatlah 8 kalimat yang terdiri dari atas mudhari, kana, syoro, asbaha, bata, dan secara urut. Latihan membuat kalimat. 1. Buatlah 5 kalimat yang menunjukkan sifat udara. Al-jauh, yang pada setiap kalimatnya dimulai dengan kana. Buatlah 5 kalimat yang menunjukkan sifat air. Al-ma'u, pada setiap kalimatnya dimulai dengan asbaha. 3. Buatlah 5 kalimat yang menerangkan sifat buku. Al-kitabu, yang di setiap kalimatnya dimulai dengan kata laisa. 4. Buatlah 5 kalimat yang menunjukkan sifat malas. Al-kaslanu, yang pada setiap kalimatnya dimulai dengan zola. 5. Buatlah 5 kalimat yang menunjukkan sifat pekerja. Al-amilu, yang di setiap kalimatnya dimulai dengan amsa. Latihan i'rab. Contoh, namuzajun. Sorol inabu zabiban. Syoro fi'lun madi. Al-inabu ismun soro marfu'un. Zabiban khobaru soro manasurbun. B. I'rablah, tentukanlah kedudukan kalimat pada kalimat di bawah ini. Laisa zujaju maksuro, kata itu tidak pecah. 2. Kana bina'u aliyan, bangunan itu menjadi tinggi. 3. Yusbihul midadu jafan, tinta itu menjadi kering. Yubitul bahru haija, lautan itu masih bergelombang.